Selamat malam semuanya, balik lagi di Cinema Tengah Malam, masih bareng gue Bimo dan gue Faris. Hari ini kita akan diskusi tentang Panggonan Wingit 2 Miski. Gue nonton yang pertama, tapi gue belum nonton yang kedua. Gue yang kedua belum. Menurut gue lebih bagus. Oh serius lu? Lumayan jauh, mungkin karena yang pertama terlalu jelek ya. Oh iya mungkin ya. Karena terlalu jelek, menurut gue tuh yang pertama cringe. Yang pertama. Iya isi ini kan, lu namanya kan. Iya, gue gak tahu kenapa mereka memaksakan tahun. Ya susah sih kalau berdasarkan kisah nyata ya. Karena tahun 70-an, terus dialognya jadi baku. Iya, banyak banget adegan-adegan gak make sense sih yang gue gak suka. Kayak maksud gue, ruangan yang tertutup, terus kayak ada orang, bu, halo ada orang di dalam, tapi lu tahu itu pintu digembok anjir, maksud gue. Lu gak mungkin ngebobol kan, lu gak mungkin ngebuka, tapi bener dibuka kan, Is. Picklock lagi. Iya. Pakai apa? Pin. Iya, pakai Bobby pin. Di ini udah kayak maling cuy. Jadi maksud gue di situ tuh, ya, dari situ gue udah gak make sense. Yang pertama gue nggak sukanya kayak hantunya desainnya, bukan desain siapa, make upnya kayak albino. Jadi make upnya jelek banget, kayak ditepungin gitu. Nggak natural putih, terus rambut wignya kelihatan banget. Kalau yang di kedua ini menurut gue lumayan improve sih. Yang pertama mungkin kayak adegan nggak make sense gitu kan. Kalau di Panggonan Wingit 2 ini jadi konsepnya masih sama. Jadi kalau ini kasusnya apartemen tapi. Jadi di satu ruangan yang bekas, pokoknya ada orang meninggal terus jadi angker gitu lah intinya. Dan nggak boleh ada yang masuk. Kalau ada yang masuk, kalau yang ini bedanya kan yang pertama telung dino. Kalau yang di sini jadi 4 hari. Tapi waktu maghrib dibunuhnya. Berarti nggak nyambung ya yang pertama ya? Nggak nyambung, beda. Jadi, tapi konsepnya masih sama tuh. Jadi 4 hari mati di maghrib kalau yang baru ini. Nah kalau yang pertama kan emang kayak nggak jelas ya, orang masuk tuh kayak nggak ada motifnya kan. Kalau yang di kedua ini lumayan ada motifnya sih. Jadi orang kenapa harus masuk ke ruangan angker itu. Jadi yang pertama Cinta Laura masuk ke situ karena ada sesuatu yang mau dibenerin. Ada yang, jadi ada salah satu penghuni apartemen yang protes kalau bocor. Nah bocornya itu dari lantai yang itu. Jadi dia harus masuk ke situ untuk benerin. Jadi ada motifnya lah. Nah yang kedua siapa karakternya? Arifin Putra. Jadi polisinya itu. Jadi dia tuh apartemen itu ada bekas kasus mutilasi itu, pembunuhan mutilasi. Jadi dia harus menginvestigasi. Jadi dia harus masuk ke ruangan itu untuk cari clue pembunuhnya siapa. Jadi ada motifnya gitu. Berarti di yang kedua tuh lebih dieksplor lah ya dari yang dibanding yang pertama dan ada tujuannya. Ada jadi tujuannya. Lu masuk itu bukan karena kedip lampu apa tuh di sana mati ke atas gitu dibobol. Bener. Ya kan kalau yang itu benar-benar kayak accidental kan. Nggak sengaja lu masuk ke situ mati. Kalau di sini jadi benar-benar ada tujuannya untuk kenapa lu harus masuk gitu. Sebenarnya lu nggak pengen masuk gitu kan, cuma lu kepaksa gitu. Ya. Ini menurut gua, ini yang menurut gua yang diperbaiki dan bagus sih sebenarnya. Jadi ya gua juga respect juga ketika lu buat yang pertama dan lu tahu beberapa part yang mungkin menjadi input juga, ternyata lu benerin di yang kedua gitu. Iya bener sih. Gue juga waktu itu kan lihat review kalian berdua ya, gue ada ini juga sih pas Panggonan Wingit 2 di announce, anjing masih dibikin cuy, tapi ternyata kalau dibenerin bagus sih menurut gue. Iya. Good job gitu. Tapi hantunya gimana sih? Hantunya kan kuntilanak. Sebenarnya secara looks lumayan serem, jadi karena hantunya meninggalnya tenggelam gitu di bak mandi, rada bloated gitu mukanya, mengembang gitu loh. Lumayan serem, cuma yang mungkin gue bisa kritik meskipun ini lumayan detail gitu ya. Suara hantunya cewek biasa aja gitu. Enggak serem jadi. Iya, enggak serem. Bisa lebih serem. Tapi yang gue suka dari film ini sisi misterinya sih. Sisi detektifnya. Jadi film ini itu mencoba mengungkap si hantu itu. Mencoba mengungkap apa yang terjadi dengan si hantu itu. Gitu. Jadi dia benar-benar nge-explore sampai sampai pedalaman lah, sampai awal hantu itu berada. Jadi kayak sejarahnya hantu itu, kenapa dia bisa jadi hantu ini, jadi gitu-gitu lumayan seru sih. Iya. Kan yang pertama juga ada lupa sejarahnya. Tapi di sini detektifnya lebih kental sih. Lebih dapat. Iya, lebih dapat. Tapi yang kocaknya lagi, ini masih ada kocaknya juga sayangnya sih. Pasti ya. Ada kocaknya aja. ada bagian lucu menurut gue. Cinta Laura kan badai banget ya. Rambutnya indah banget kan, curly gitu. Terus lagi naik mobil sama Arifin Putra nih dari desa. Seingat gue tuh dia abis menginvestigasi backgroundnya si hantunya itu, ke keluarganya gitu lah segala macam. Naik mobil, tiba-tiba ada truk di belakang, terus
waduh truk gimana tuh, awas terus ditabrak, buar ke jurang kok, ke jurang, jatuh. Habis itu bangun-bangun, anjir rambutnya masih curly anjir. Itu ya kadang-kadang aneh ya, detail-detail itu ya. Terus mungkin nih kalian ada yang nonton kayak, ya bang namanya juga film, ya bukan gitu ya. Namanya juga, kan kita nonton film kan harus ngelihat detailnya juga. Kalau lu kasih kayak gitu nggak make sense kan, kita jadi terbuang dari filmnya gitu. Curlingnya masih ada ya. Iya, bener-bener masih bagus gitu. Mungkin hairspray-nya bagus banget kali ya. Masih kayak kaku gitu, Kuat beku deh, itu beku, lebih ke beku sih itu. Jurang berguling-guling anjir. Terus diselamatin sama warga lokal, tapi bangun-bangun masih bagus aja rambutnya. Masih badai sih. Itu kayak hal-hal kayak gitu ya rada lucu sih. Iya. Tidak mempengaruhi cerita secara utuh. Sebenarnya tidak mempengaruhi cerita. Cuma kayak aneh aja dari gitu kan. Pas kita dari imersif filmnya gitu, kita lagi nonton seru, anjir masuk jurang cuy, terus dia lah kok rambutnya masih gini. Jadi membuang kita dari konsennya aja tiba-tiba. Iya. Itu tuh yang beberapa detail-detail itu yang terkadang suka ke-skip gitu ya. Iya. Tapi berarti secara overall gitu ya, ceritanya improve gitu ya. Nggak ada yang aneh lagi, nggak adegan-adegan aneh nggak? Atau yang adegan aneh? Gore nggak? Atau gore mantep. Gore mantep anjir. Itu yang pengen gue sampein juga dari film ini, gore keren sih. Banyak epicnya lah pokoknya. Kayak pala dicabut lah. Keren banget bro. Tapi endingnya gue denger ada ini, masa jadi The Raid kata Iko Uwais malah jadi. Oh ada ininya, ada koreonya. Cuma gue rada sukanya adalah ketika pokoknya kan ada plot twist ya. Meskipun plot twistnya pasti lu ketika nonton udah tahu. Ketika ada satu info yang dikasih langsung tahu pembunuhnya siapa. Cuma yang gue suka ada ketika berubah menjadi film slasher. Itu seru tuh di situ, anjir kejar-kejaran. Dikejar sama killer aslinya gitu. Itu seru sih. Tapi berarti lu cukup suka lu? Lumayan suka lah. Daripada yang pertama anjir jauh bro. Lebih enak dinikmatinnya lebih. Yang pertama gue bingung nikmatinnya. Iya terus aduh nggak bisa gue banget anjir. Ya tiba-tiba amnesia lah. Ya Allah nggak bisa gue yang pertama. Udah berat mereka banget. Maksa banget untuk cari cara si cowoknya lupa sama ceweknya yang albino aja, tiba-tiba ditabrak lupa. Aduh ya Allah, nggak susah gue tuh yang pertama susah bisa dapet sama film ketawa gue. Lumayan oke sih. Sadisnya juga soalnya kan ada mutilasi juga kan. Wah itu adegannya gokil sih. Masalahnya dia keluar ini di Desember di Natal, kayak kurang cocok sebenarnya gue tonton di Natal ya. Iya. Ya kan? Horor soalnya di ya, Natal. Mungkin kalian bisa tunggu di Netflix. Mungkin gue kayak akan nunggu di platform streaming sih kayaknya sih. Kalau ngeliat gue masih akan coba gitu ya, karena Panggonan Wingit kemarin yang Luna Maya gue udah nyoba, mungkin Cinta Lola lebih. Kalau bilang gitu sih. Konsepnya gue lumayan suka sih. Maksudnya gue bisa melihat arahnya mereka ke depannya seperti apa gitu. Akan pakai konsep rumah angker lagi dengan nggak boleh masuk, nanti akan dibunuh gitu-gitu. Oke lah. Oke lah, segitu aja dari Sinema Tengah Malam. Buat kalian yang nonton langsung tulis kolom komentar seperti apa. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.